Asal-usul Bukit Serelo. Bukit Serelo terletak di Desa Parangai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dan berada sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Bukit ini memiliki nama lain, yakni Bukit Jempol. Namun ada juga yang menyebutnya Bukit Tunjuk. Jika dilihat dari kejauhan, Bukit Serelo bentuknya menyerupai jempol. Namun di sudut lain Bukit Serelo mirip dengan tunjuk yang menunjuk ke langit. Maka tidak salah jika ada yang menyebutnya Bukit Tunjuk. Bukit Serelo juga masuk dalam bagian Bukit Barisan yang dikelilingi Sungai Lematang yang jernih, sehingga menambah keindahan pemandangan Bukit Serelo. Pesona pemandangan alamnya yang indah membuat banyak pendaki dari luar daerah penasaran dan ingin menyaksikan bentuk aslinya dari dekat. Namun, di balik keindahan panoramanya, ada sebuah kisah yang konon masyhur sebagai asal-usul terbentuknya Bukit Serelo. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang suami istri di sebuah desa. Sudah lama menikah, namun keduanya belum memiliki anak. Keduanya pun tak henti-hentinya berdoa, meminta pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera diberi keturunan. Berkat kesabaran mereka, akhirnya doa mereka terkabul. Tak lama kemudian, sang istri hamil. Demi mendapatkan bayi yang sehat, sang istri pun makan dan minum yang sehat. Salah satunya memakan ikan hasil tangkapan suaminya di sungai. Hari berganti hari, kelahiran anak yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki tampan. Keduanya pun sangat bahagia melihat kelahiran anaknya. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sang suami tiba-tiba sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tinggal sang istri mengurus bayinya seorang diri. Tahun berganti, sang bayi tampan tumbuh menjadi seorang anak yang gemar sekali makan ikan. Akan tetapi, sang ibu yang hanya seorang janda miskin kewalahan memenuhi permintaan anaknya yang harus makan ikan setiap hari. Tidak hanya itu, sang anak juga sering berperilaku kasar pada ibunya sehingga membuat hati ibunya bertambah sedih. Mana makananku, Ibu? Dari tadi apa yang Ibu buat? Tunggu sebentar, Nak. Masakan ibu belum matang. Hah? Aku lapar. Begitulah, setiap hari ada saja yang diminta. Setiap kali permintaannya tidak dipenuhi, dia akan mengamuk hingga seluruh rumah berantakan. Kondisi ini menjadikan ibunya semakin kurus kering menghadapi sang anak. Pernah suatu kali, sang ibu menawarinya makan sayur karena arus sungai yang terlalu deras sehingga sang ibu kesulitan menangkap ikan. Ibu memasak sayur ini, Nak. Rasanya sangat enak. Cobalah. Tidak mau. Aku tidak akan makan jika tidak ada ikan. Biarkan aku lapar daripada aku harus makan tanpa ikan. Betapa sedih hati sang ibu melihat perilaku anaknya. Mau tidak mau, ia pun pergi membeli ikan pada para penjual ikan di pasar terdekat. Namun karena sudah terlalu siang, hanya tersisa sedikit ikan. Sang ibu membeli sedikit ikan teri. Betapa senang sang ibu bisa membawa pulang makanan kesukaan anaknya. Segera ia memasaknya dengan bumbu terbaik. Namun alangkah terkejutnya ia ketika masakannya sudah siap disajikan. Ikan apa ini? Ikan kecil-kecil begini, mana enak dimakan? Tapi anakku, ikan ini enak sekali. Hanya ikan ini yang tersisa di pasar. Ya sudah, aku makan saja. Lain kali aku hanya mau makan ikan hasil tangkapan di sungai, bukan yang lain. Pilu hati sang ibu mendengar pernyataan anaknya. Maka dengan hati yang teramat sedih, sang ibu pergi menyusuri pinggiran sungai yang deras arusnya. Akan tetapi sudah jauh ia berjalan, tak satu pun ada tanda-tanda ikan di sungai tersebut. Karena tidak menemukan ikan dan hari sudah semakin siang, sang ibu akhirnya pulang. Ia tidak peduli lagi jika anaknya akan memarahinya karena tidak membawa seekor ikan pun. Ibu sudah pulang, mana ikannya? Ibu tidak dapat satu ikan pun, Nak. Di sungai tak terlihat satupun ikan. Tidak mungkin. Ibu pasti salah lihat. Kalau tidak dengan ikan dari sungai, aku tidak mau makan. Merasa sangat sedih dengan perkataan anaknya, sang ibu akhirnya pergi ke sebuah gunung.
Dalam kesedihan dan kebingungan, sang ibu bertanya-tanya dalam hatinya. Tuhan, kenapa anakku tidak ingin makan selain makan ikan? Padahal ikan di sungai sudah tak nampak lagi. Harus mencari kemana lagi? Kesedihan sang ibu bertambah ketika melihat dirinya sudah berjalan jauh dari rumahnya. Ia juga selalu teringat pada anaknya. Tuhan, seandainya aku bisa menjadi bukit yang menunjuk ke arah anakku. Tanpa sang ibu sadari, tiba-tiba langit bergemuruh, hujan turun sangat deras hingga terjadi longsor. Usai hujan reda, muncul sebuah bukit yang unik. Bukit tersebut menyerupai telunjuk yang mencuat ke langit. Sementara itu, sang anak yang merasa kelaparan di rumah seorang diri, akhirnya merasa membutuhkan makanan ibunya. Namun ibunya tak ada di rumah. Ia pun kebingungan dan mencari-cari ibunya. Setelah berkeliling di desa dan tidak mendapati ibunya di rumah, sang anak pun pergi ke gunung untuk mencari ibunya. Ketika sudah jauh berjalan, ia heran melihat sebuah bukit yang unik seperti sebuah jari yang menunjuk. Sang anak yakin ibunya berada di atas bukit tersebut. Dengan cepat, ia mendaki bukit itu. Namun sesampainya di atas bukit, ia tidak menemukan apa-apa. Ibu, aku berjanji tidak akan marah-marah lagi jika tidak ada ikan sungai, Bu. Ibu di mana? Lelah mencari ibunya, sang anak terduduk dan menangis di atas bukit. Ia baru menyadari ibunya telah tiada. Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu, maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Penyesalan selalu datang terlambat. Sang anak dengan penuh penyesalan dan kesedihan membenturkan kepalanya berulang kali ke bukit tersebut. Namun usahanya sia-sia karena sang ibu telah tiada. Karena kelelahan dan kelaparan, akhirnya sang anak meninggal di atas bukit tersebut. Kini bukit tersebut menjadi ikon Kabupaten Lahat. Bukit Serelo juga menjadi lambang yang menandakan ciri khas geografi Kabupaten Lahat.